punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat soto, bosuluk, boseloko, mbok kono semua. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini ruang tenan. Hakikat yang nopo? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu, misalnya ngeten ya. Ketika kulon moto diskusi ini udah perdebatan ini kali jago begitu benar. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jasad. Dari netizen benar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis juga tidak termasuk yang sujud. Kedua ada sujud itu bentek. Mikir tadi. Rugi ke sujud ke badok ke tangan. Jasad yang sebenarnya bentek. Orang-orang yang di toko nak sujud itu jasad itu mau sebenarnya jadi bang. Lah nek ngono sujud ning hakikat ora usah badok, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rokom iku lho kon sujud mbek pangeran. Nek sujud mbek fisik ku rugi wong fisik sobanan. Mikir kali itu. Orang balik Joko mantan wali preman terus jadi pusing. Di sini kalau belajar tak tahu mengira. Yang jelas yang ulang enggak salah mau orang menangis. Wah ini jadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, kalau Kak Rukin mati, nah aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saiki Rukin wis mati itu balik ning pengen. Itu cara wong hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada, cara ilmu hakikat dan orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh-ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu dengan jasad ruh. Tersiksa itu. Aku rewa pemangannya itu kerja piring Jepang tersiksa roh. Ada roti mau tersiksa. Misalnya kiai pemangan adalah waktu 3 atau 2 jam barang tersiksa. Roh kenapa? Tersiksa. Mereka roh ragu tau mangan, ragu tau ngombe, tapi gara-gara melok fisik. Paham ya? Loh, ini kan ilmu kenawarai ya, betul. Dan kalau bosen, zaman betul loh, guru waras maksudnya. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek, ya. Waras secara hakikat. Kalau ini mau merasa hakikat, sampai itu ilmu hakikat. Artinya saya juga mengalami ilmu hakikat. Lalu ketika ini sekarang hitam, wong rata muka sapa, rasa jadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah muka sapa. Biar merasakan ilmu nopo aja. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogika kan. Sebelum sampai secara musyahadah, paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh. Dan roh itu tidak makhluk. Dia roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini yang jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam mulki. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, melok rugen, akhirnya dia mangan kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh tidak butuh mangan, perlu dicatat roh juga butuh. Dia butuh gunung kidul barang, dan roh juga butuh rapi. Paham kan? Dia butuh cinta, butuh pegatan, butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nempel jasad yang butuh mangan, butuh rapi, butuh wedoan, macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Terus sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan, mergo melok fisik-fisik dari ono kerja dasinan, ono nggo proposal roh paham itu. Kita di roh itu napa melok roh. Kan roh ya tersiksa ngaku ra butuh mangan, ra butuh proposal bocah ngalor. Itu tersiksa.
Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal, muridnya dinamit dari Jalaluddin Rumi. Kamu jangan nangisi saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya. Saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena mengalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Hasil meniku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogyakarta Solo kok adane jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen to, Pak. Nek iki tak terangno. Dadi bathuk mesti iki buku sujud kan niku sampeyan ilang. Dadi seksine terus ngawur cara teorine sinten Siti? Rugi kowe. Jadi ya kencur. Kali coba mantan preman jak dipat terus ora ngono mbok terus tak pateni wis. Lah dipat iki ora iso. Premane kumat. Ya sak preman jak debat ilmi. Ngono ku model. Kali Joko ora salah bisa di Umar nggih ngoten. Umar sahabat top, lha jak debat atau milih atenane ya Rasulullah. Kayak iso dene ilmiah. Mantar preman pasar ukat terus jadi sahabat kok debat dan milih mate. Ini wonten cerita wong Yahudi jalur keputusan Nabi. Barang itu diputuskan Nabi cek mamang. Ndak tenan keputusan ini dalam sengketa duniawi. Dari itu takok ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan ning Nabi Muhammad. Jika keputusan Nabi mamang karo kowe iki. Mbak Ali jika keputusan persis kanjeng Nabi. Cek mamangane takok Umar. Atau malah aku mau tinggalnya Muhammad, tinggalnya Ali, kayak keputusan kok mamang, mak. Cara kowe piye? Itu kan tuh. Nah ini, nah ini melepuh buat apa? Uang diputus Nabi Muhammad. Buat apa mati? Awe, mereka mantan nopo. Nah, cara mantan intelektual kan ya wajar nggak usah percaya Nabi. Kan barangnya cara Ali segera. Gak percaya kan ya. Ramen cara ali jangan. Lah ora bapak ini. Ya wajar orang Yahudi kok percaya Nabi, nak percaya ora gitu Yahudi Muslim. Lah ali itu Gusdur. Ada Gusdur itu dia tentang ali yang ngoten wae ngoten. Nasibe yo padha. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses. Ini niru Gusdur. Mergo ning dino negara wong pinter mimpin ra sukses. Wong pinter gampang maklumi. Lah misalnya kita jadi kiai wong pinter. Kayak santri ini pacaran. Maksud jangan anak cerita itu. Wah, ruwet. Terus malah dalil dinalina tubuh syahwat minan. Iya, pokok ketemu pelaturan tadi. Paham ya? Ruwet dah. Mana segeman, jadi itu teman-teman itu segeman. Jadi biasa, orang syariat tidak. Jika mana orang santri pacaran tersinggung, orang santri nakal tersinggung, tinggal orang rasanya lah. Dunia orang apa? Nah, guru-guru urusan ilmu semi hakikat, bon ya ini. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul nih pemikiran para santrinya. Kasus Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Kalau mereka nomor betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh perjalanan apa? Perjalanan roh sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ku lillah. Lah kemudian sekarang sama tak tanya misalnya ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun itu artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wa mamati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mulai kata Bilal ditakoi, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis kegabe mati, Bilal dia seneng aja. Wajan nalfal akhibah Muhammad dan wakibah. Ya, nak mati malah seneng lah ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh.
sing menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Halad. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh. Karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal nopo syariat. Nggih kula bolak-balik. Contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuat. Tapi umpama gedang dari awal ora usah kulit, terus itu jadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuat. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa nopo. Mbok kekeringan, mbok bosok, mbok ora sido dadi nopo? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini, malah juga penting ngaji wali-wali syariat yang pintar kebetulan betul, kebetulan benar. Andai kan tidak ada syariat itu, dia pun mesti rusak. Itu paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jelas dia omongin ngono, ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nek klambi pangeran ora tentara ya ora klambenan. Wong ora ono gunane. Kalau yang paling penting itu nazarullah, kenapa kowe klambenan barang, wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane di jenar nak mulang nggih coba klambenan nang intine napa? Ini ada nabi dengan pun. Nah, aku percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori rasa kelambenan ini tinggal tenan. Mulane nak pas Dewi Rizal aliran sesat ciri utama. Kira kelambenan tenan. Nah, ruwet kok. Lha iki tenan iki cerita. Ini pentingnya ngaji ya. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatul wujud. Lah terus kita ini ya, kita ini kan orang syariat. Memang kalau manung syariat itu akeh kok sampean-sampean siji mesti ra kramat. Modele ora ada duwe bingung. Urip syariat lho apa? Dino bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Malah kiai-kiai pekeh nak ketemu kiai-kiai sing setengah jaga wedi mergo iso nebak atine. Dene meriang ngono. Sing kiai ora tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sumidino sholat 4 waktu kok ora tahu keramat. Wong ape buah utang tanggane keramat apane? Sing kono ngawur-ngawur sontuan pirang. Meriang mulai syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane digeman dadi wong syariat ngono iku bahaya. Nah, kula mboten ngarep. Sampai dadi wong syariat sing keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agama. Kalau sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat di dua tiang hakikat. Si tantang kocok-kocok kalau wani, tantang aku tetap rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten sima inti minasari. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca dia dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Terima kasih kalau ketemu. Ketemu pertama ya. Jelas juga. Tapi zaman Prof Jenengku itu pernah arani muka siapa? Gitu biasa mawon. Kalau lara usah kenal jenengan gitu kenal. Dan di situ lagi biasa mawon. Lalu pernah ngajar ajaran. Saya lagi ketemu dunia tanda ini mau turun dari mati. Lalu kok repot. Bisa kan dulu terus enak. Tambah dari wong hakikat wong ngenteni mati barang. Ya mati ya saiki itu. Terus ngenteni saiki foto-foto wis napa? Mati ya saiki foto-foto wis urip. Terus foto kabeh. Nah, cara ilmu hakikat kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni malih logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Nggih. Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat tidak ada gunanya sama sekali tetap.
hilang di telan tanah. Nah kalau begitu jasad ini nak mbok agul-agulan. Gusti bathuk kula tak mbok sujud tangan kula ndi buktine tangan wis ra ono. Bathuk wis ora. Mulai dari sisi benar, hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran budi begitu. Malah rasukan. Mulane Sunan Kalijaga semangat kan mata ini berkok tambah omongannya glodro dindi. Tapi yang enggak disadari sisi benar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus dijasad. Dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari? Sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari. Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah. Wujudnya roh ya bi masyiatillah wa ira. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh sisi benar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu mengingkari kehendak menang titik benar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Lah titik benar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Jika dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Ada yang perlu khayal jasad kita yang senajan ora gunane ini. Tetap ya wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatil. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid. Lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Kanjeng Nabi dia dolanan di sini, namun cara ini dari jemari ini Nabi putus, dia dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering mengatakan ilmu hakikat. Halaki illa isbun ibniyat, wafi sabilillahi malafihi. Itu rak terima fisik, bentuk fisik jari jemari, yang ditetir berdarah. Tapi nak kue sabilillah, ayo wes balik dengan dikatakan. Sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka sabilillah itu sudah menemukan formatnya. Kalau teori Cina bisa menemukan formatinya. Paham gitu? Orang kok malah ngeluh itu berarti goblok kita ngeluh, paham tak? Paham ini apa? Jadi, makanya Nabi ngertikan ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan, ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amma. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang ya pakai ilmu hakikat begitu. Mulai kalau bolak-balik matur, kalau nunggu mulai umur selawe tahun atau pinten, kalau nanti ini gak ada penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kalau nak ngobat lo tidak lebih 50%, karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat dan berobat, tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting. Sehingga aku kepengen urip tak bila-bila ini ngantek-antek atusan juta. Jangan-jangan penting mati ikuti urip. Lah nak ngono apa tak bila-bila ini? Antek atusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau ya dari Nabi kan berobat. Pokoknya kita Islam kan mau kita berobat, kadang orang paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat, coba sekarang sampean pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya adatnya 10 juta, misalnya, saya punya adat 10 juta. Tapi misalnya aku rugi nawan atau dipengaruhi di masa depan sama nih, kalau kulo kan tangannya secara teori di masa. Misalnya kulo rugi, ini kere di duit 10 juta adat. Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, untuk iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi tidak 10 juta. Operasi tidak 10 juta. Wong aku repair mesti iso mari si anak. Apa menen aku 10 juta tak ada gue berobat malah jelas ra iso mari sih. Lah nek ngono penting matiku ya dibagi 10 juta. Karwan iso diwaris langsung. Sementara anak aku mari dibiayai 10 juta rong mesti mari
10 juta mesti entek. Artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara visi ke depan lebih baik. Soalnya malah ngentekno donya, enggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh duwe entek. Teori loh, Bapak, artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya, semua itu tidak ada artinya. Berobat apa enggak berobat semuanya tidak ada arti. Teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengah aja tengah-tengah, kata sekolah misalnya loro gitu berobat. Gusti separuh kalau melakukan syariat, tapi sebagai kalau ulama hakikat separuh kalau lakukan apa? Jadi kalau tetap buat tengah obat 100%. Tapi orang Arab berobat orang luar yang apa? Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara Kanjeng Nabi kadang Kanjeng Nabi berobat. Kadang Kanjeng Nabi ini kini tercincang gede guyon. Wahal lagi illa usbu'un udwiyat ora kok tinggi. Gak melok-melok. Nah, bukti bahwa jasad itu begitu tidak penting. Kayak Sayyid Hamzah. Menurut Sayyid Hamzah nganggep wahyu bentuknya ra karuan. Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar teorinya ya orang kok rasolate lho, maksudnya menang anut rasolate. Benar cara analisis roh. Ketika Sayyid Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikat kan rohnya Sayyid Hamzah sudah dikhawatili tuyur dan kudrin. Rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati. Paham ya? Ketika rohnya Sayyid Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu, wong jasad tak diinfus, di sayat-sayat dioperasi orang kroso. Apa meneh saiki ruke wis bisa. Lah ya jasad itu cek gampang dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Nah saiki bayangkan ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas. Ini bro-bro dulu wahsi wong pintu. Lho wong kok baca igabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasadnya Sayyid Hamzah kan dicincang oleh wahsi. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak merasakan. Berarti Sayyid Hamzah guyu-guyu wahsi. Wahsi di pintu ini gabus dicincang. Paham ya? Lho ini tenang. Artinya ketika pandangan manusia iba kepada Sayyid Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh wahsi. Wahsi tidak mengalami Pak Sinten, Sayyid Hamzah tidak mengalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan iso wae Sayyid Hamzah malah guyu-guyu wahsi. Cek goblok gabus lebih cincang. Lah nak ngono rak mirip, makanya dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallas, sebelum itu ada Jalaluddin, sebelum itu juga ada sahabat, ada nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan kok tak kampus-kampus. Itu pendapat Siti Jenar itu malah goblok menang. Siti Jenar itu sanut, paham? Maksud apa? Sanut. Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus. Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi, sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapa, nah cara Kristen. Nah cara Islam ya balik ke pengiran. Andaikan itu iya, itu ya tidak ada masalah, karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibunuh. Andaikan iya, tentu menurut Islam yang di bumi Yudas atau siapa itu yang masuk dia. Tapi sama sebetulnya teorinya sama. Kalaupun iya tidak ada masalah. Oke, kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakaria dan ya Zakaria ya itu dicincang betul oleh orang Yahudi. Matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau dicincang, rohnya sudah diambil. Ini rumah tenan kan, jadi kalau untuk kendel mati paham kan ya. Jadi maksudnya ini kalau ajari, nah mati itu tidak problem. Jadi kalau urip mati itu. Nah ini bersamaan paham ya. Kaitan la ilaha illallah ini nanti semuanya sama kaitan sama apa? La ilaha illallah. Ini nanti ujungnya sama dengan la ilaha illallah. Begitu juga seterusnya. Misalnya Yahya kalian sinten? Zakaria. Ketika Tuhan ditanya, jadi tenggene alam-alam itu pengiran ditanya, ya Allah, Yahya dan Zakaria itu kan hamba pilihan engkau. Ketika dicincang kok jenengan biarkan. Ini Yahya Zakaria dicincang. Aku itu ra goblok dari pengiran. Sedurunge dekne dicincang jasad itu kayak tadi itu. Jadi dekne ora krasa blas.
Begitu juga yang tafsir-tafsir sama lihat wa Maryam. Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'aun. Itu kan dia iman sama Nabi Musa Asiyah, ya Asiyah imro'ati nama Fir'aun. Asiyah imro'ati Fir'aun, ya. Itu kan dihukum oleh Fir'aun. Ketika mau ditumpahi nama batu besar, itu Allah ketika di pengiran, ya malaikal mauti cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar. Rohnya diambil. Sebab itu dalam hukum Tuhan, Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asia, membiarkan Hamzah, membiarkan Yahya, membiarkan Zakaria. Dalam hukum Tuhan, semua orang ini roh-roh terhormat. Akhirnya nak anggo teori iki sing nyincang malah goblok wong gabus goblok sin. Jangan ora dadi nak anggo teori iki malah berbalik, sing goblok sing nyincang. Paham? Yo ora kok sesuai sampean kiaskan saja. Wong dibius wae disayat-sayat gak kroso. Kaya apa nak ruhe bener-bener tercabut terpisah. Rasane ning iki. Ini disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah napa? Nah kemudian roh ini kemana? Nah, roh itu sudah menyatu dengan kalimat tauhid. Mesti roh itu bersaksi la ilaha illallah. Itu disebut ning alam roh ketika Allah tanya alas tu birabbikum mesti qalu bala. Mesti mereka jawabnya apa? Bala. Karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya ini zaman itu. Nah, ketika kalimat tauhid sudah menyatu kayak begini, itu mesti kalimat tauhid sing mesti langsung untuk swarga. Itu dimaksud Nabi mustaiqinan biha qalbu mukhlishon biha qalbu. Hati itu qalbu kan enggak bisa kamu artikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang misalnya qalbu itu apa? Dari dia qalbu itu jantung. Nah, ono beda kok liver. Lah liver apa kabidun? Iku akal-akalan aja mesti ora paham. Bahasa kolbun, fikrun, aklun itu sesuatu yang misteri. Nah, roh ini kemudian dengan kalimat tauhid tidak menyatu disebut mukhlishon biha qalbu. Ada tingkat kemurnian hubungan roh dengan kalimat tauhid. Nah kalau begitu pasti dakhalal jannah. Karena tidak mungkin kalimat tauhid kok di neraka. Nah ini mau masalah-masalah hakikat. Wong sing gak tahu petualangan hakikat, mana yang sering bingung bakas duit, bayar kredit, utang jatuh tempo. Ora tau melok mikir, utek kok mesti tak mikir dulu.